Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, sahabat Kang Musa, kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi. Semoga channel ini selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan kemanfaatan untuk memberikan kebaikan yang berfaedah kepada sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah mendukung, jangan bosan untuk selalu mendukungnya. Semoga kita semua diberi kesuksesan, keselamatan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan memberi tahu kalian, atau lebih pantasnya saya sebut dengan berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang apa yang akan kita hadapi di bulan datang, yaitu bulan Ramadan. Jadi saya akan mengisi di video kali ini, saya akan isi dengan sebuah amalan atau syarat-syarat sahnya puasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan kitab Tuhfatul Tullab karangan Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kitabus Shaumi huwa luwatan al-imsaku wa syar'an imsakun 'anil mufattiri ala wajhin mahsusin. Puasa itu mempunyai dua arti. Yang pertama secara luwat, kemudian yang kedua secara syarak. Secara luar itu artinya apa? Al-imsaku, yaitu menahan, mencegah diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Sedangkan puasa secara syaraknya adalah menahan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa ala wajhin mahsusin, dengan cara-cara yang ditentukan. Syaratu sihhatihi, sekarang kita akan membahas syarat-syarat sahnya puasa. Apa saja syarat sahnya puasa? Syarat sahnya puasa disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Tullab itu ada 4. Arba'atu asya'ah, yaitu ada 4 perkara yang syarat sahnya puasa. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Islam. Jadi orang kafir tidak sah puasanya, seperti itu. Jadi syarat yang pertama bagi orang yang mau berpuasa, syarat yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah mempunyai akal. Kalau tidak mempunyai akal, seperti orang yang gila atau mughma alaih, artinya orangnya tidak sadar, ajenan cak madhuran, lam yufik lahdatan min naharihi, yang mana mughma alaih ini tidak sama sekali tidak sembuh, tidak bisa sembuh walaupun sebentar pada waktu siang. Jadi puasanya orang yang tidak mempunyai akal, seperti orang gila, mughma alaih, atau kata orang Madura itu ajenan, yang tidak sembuh sama sekali walaupun sebentar pada waktu siangnya, itu tidak sah, puasanya tidak sah. Yang pertama syarat sahnya puasa, yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua adalah mempunyai akal, sedangkan yang nomor 3 adalah wanaqaun min nahwi haidin, yang ketiga adalah suci. Ini bagi orang perempuannya, suci dari haid dan nifas, seperti itu.
Jadi kalau orang itu haid, jadi tidak sah puasanya, seperti itu. Orang haid, orang nifas atau melahirkan itu tidak sah puasanya, seperti itu. Jadi syarat yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas dan sesamanya, seperti melahirkan dan lain sebagainya. Wa ilmun bil waqti, sedangkan syarat yang keempat adalah mengetahui waktunya puasa. Jadi tidak sah orang yang tidak tahu masuknya waktu puasa. Orang tidak tahu masuknya waktu puasa itu tidak sah puasanya. Syarat yang pertama adalah Islam, kemudian syarat yang kedua adalah mempunyai akal. Islam artinya kalau orang kafir tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua adalah mempunyai akal, artinya orang yang gila, mu'aleh, yang tidak sembuh sama sekali pada waktu siang itu juga tidak sah puasanya. Sedangkan syarat yang ketiga adalah wanaqa'un min nahwi haidin, suci dari haid dan nifas dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang keempat adalah wa ilmun bil waqti, tahu kapan masuknya bulan puasa, tahu kapan waktunya untuk berpuasa. Jadi orang yang tidak tahu dengan waktunya masuknya bulan puasa, masuknya waktunya puasa, itu tidak sah puasanya. Jadi syarat sahnya puasa itu ada 4 yang disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Thullab karangan Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian syarat wajibnya puasa itu ada 3. Yang pertama adalah Islam. Jadi kalau tadi disebutkan syarat asahnya, jadi Islam ini juga masuk ke syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa harus Islam, maka orang kafir tidak wajib berpuasa, seperti itu. Kafir asli bimakna annahu la yutalabu bihi kal muslim wa illa fahuwa mukhattabun bi furu'i syariah. Jadi kafir asli artinya tidak iman kepada Allah, itu tidak wajib berpuasa. Karena apa? Karena dia tidak dituntut seperti orang Islam, seperti itu. Tidak punya tuntutan seperti orang Islam. Jadi syarat wajibnya puasa yang pertama adalah Islam. Kalau orang itu kafir, menyekutukan Allah, dia tidak wajib berpuasa. Sedangkan syarat wajibnya puasa yang kedua adalah wa taklifun, artinya mukallaf. Artinya mukallaf itu dewasa. Jadi tidak wajib berpuasa bagi siapa? Bagi sobi, anak kecil, tidak wajib berpuasa. Wa majnun, orang gila juga tidak wajib berpuasa. Mughma alaih juga tidak wajib berpuasa. Wasakron, orang yang mabuk juga tidak wajib berpuasa. Wala ala man la yutiquhu likibarin aw maradin la yurja buruhu, juga tidak wajib berpuasa bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Sebabnya karena sebab sudah tua, yang kedua sebab karena sakit yang tidak bisa diharapkan lagi sembuhnya. Akan tetapi wa yalzamuhu likulli yaumin muddun, akan tetapi diwajibkan setiap hari membayar 1 mud. Jadi syarat wajibnya puasa itu ada 3. Yang pertama adalah Islam. Kalau bagi orang kafir tidak wajib berpuasa. Kemudian yang kedua adalah taklifun, artinya mukallaf, dewasa. Kalau bagi anak-anak sobi, kemudian orang gila, mughma alaih,
kemudian orang mabuk, itu tidak wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah itaqatun lis-shaumi. Syarat wajibnya puasa yang ketiga adalah itaqatun lis-shaumi, kuat untuk berpuasa. Sedangkan orang yang tidak kuat berpuasa sebab karena sudah tua, karena sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, itu tidak wajib berpuasa. Akan tetapi diharuskan membayar 1 mud setiap harinya. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, kekeliruan, itu murni dari saya pribadi. Kalau benar itu ilham yang dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.